Lanjut lagi kita nih ke komika selanjutnya, ini dari Malang, kerja di Comika juga. Ini komika juga dari Malang, teman-teman boleh tepuk tangan untuk Vito Dita Praja. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Arif Brata saking gak kenalnya saya sampai mengulang informasi yang sama 2 kali. Dia ini dari Malang, seorang komika. Dia ini juga seorang komika dari Malang. Sudah 3 kali berturut-turut ada karyawan komika yang tampil malam ini. Memang begitu meresahkannya bekerja di sini. Tapi tidak, itu adalah sebuah company culture, teman-teman. Kerja di kantor komedi memang harus berstand up. Saya kerja di sini tuh di sebuah divisi yang namanya Comika Media. Itu pada dasarnya adalah sebuah portal berita, tapi kita cuma memuat berita-berita tentang stand up komedi. Dan menyenangkan gitu kerja di sini karena positioningnya jelas gitu. Comika Media itu adalah satu-satunya media yang meliput segala gerak-gerik komika dan meliput segala acara stand up komedi. Karena media lain tidak peduli. Nggak pernah kan acara stand up itu diliput masuk check and recheck gitu. Kabar-kabari gitu. Nggak pernah. Yang masih mungkin masuk KIS ya. Karena KIS, kisah seputar stand up komedi. Emuah. Berita pertama. Saya mau naik tadi mutah teman-teman. Mutah-mutah kosong tau gak sih? Tapi gak ada apa-apanya itu. Maksudnya ini open mic loh, open mic seharusnya tidak semenegangkan ini teman-teman. Anjing ini. Ini. Sampai yang nangis itu tahu gak sih? Mutah tapi nangis kan gini. Kenapa cairan kita salah jalur gitu kayak. Ini namanya komedi gym ya, ini ekspektasinya harusnya kalian itu nonton orang latihan gitu. Tapi ini kalau ibaratkan nge-gym beneran ya, ini nge-gym ditonton Adera gitu. Anindita Hidayat. Gitu. Siapa lagi ya? Mikir kurang satu nih, ada Mas Panji. Nggak usah. Niatnya sit up, jadi sit man. Walaupun ngapain juga ya sit up ke gym. Di rumah kan bisa. Anjing. Saya sambil ngeraba nih materi. Oh, Comika Media. Comika Media itu satu-satunya media yang meliput gerak-gerik komika. Dan meliputnya itu beneran gitu, karena kita dipupuk untuk peduli dengan komikanya. Jadi kita prestasi sekecil apapun dari seorang komika pasti akan kita beritakan. Bahkan ketika orang umum tidak peduli. Misalkan saya pernah menulis berita tentang prestasi Deki Sutrisna komika stand up Indo Bekasi meraih silver play button YouTube untuk konten zombie. Kalian peduli gak sih? Kalian peduli gak? Kalian peduli gak? Kalian gak peduli kan? Saya peduli teman-teman aja. Saya peduli, saya ngetek itu sambil, wah ini pencapaian teman-teman. Walaupun artikel ini yang nanti yang nonton cuma 12 orang, tapi ini milestone untuk kehidupannya aja. Harus saya unggah ini. Karena kalau bukan Comika Media itu siapa lagi tuh yang memberitakan? Kan media umum cuma peduli pada komika kalau mereka kena narkoba atau ada masalah dengan pernikahannya kan ya. Cuma itu doang. Anjing memang media gosip. Saya di Comika mau setahun. Sebelum kerja di Comika Media tuh saya kerja di media yang tadi saya anjingin. Nista. Saya kerja di media gosip hampir 3 tahun. Makanya saya tahu tai-tainya tuh. Paham saya. Karena media gosip itu berkebalikan dengan apa yang saya lakukan sekarang di Comika Media itu. Penulis media gosip
tidak peduli dengan subjek yang mereka tulis dalam artikel. 100% saya ini benar ini. Dulu saya kerja di media gosip pernah nulis artikel tentang KKI jempolnya keinjek sapi, anjing. Anjing. Gimana caranya saya berempati dengan hal itu, anjing? Berharap saya nulis sambil kepikiran, aduh ini kukunya KKI patah nggak ya? Kalau tumbuh nanti cantengan nggak ya ini, anjing? Lagi pula secara ilmu jurnalisme itu news value-nya kan nggak ada ya. Maksudnya KKI keinjak sapi itu kan hal yang wajar kan? Ya nggak sih? Ya kan? Maksudnya kayak, ya memang sih nggak apa-apa. KKI keinjak sapi bener gitu. Baru bisa jadi berita kalau misalkan beritanya adalah KKI keinjak sapi Hernandez. Lumayan ya. Punchline ragu-ragu dapat applause break. Saya kaget anjing. Kita itu nggak peduli dengan apa yang kita tulis. Yang kita pedulikan itu cuma mempercantik judul. Karena berita gosip itu kan dapat duitnya dari klik ya. Dari iklan. Semakin banyak klik semakin bagus. Makanya itu judul itu adalah gerbang pertama masuk ke artikel. Jadi makanya kalian pasti sering lihat judul-judul tai gitu kan. Judul-judul clickbait. Nggak masuk akal. Saya pernah nulis artikel. Saya harus meracik judul ini dengan sangat terpaksa. Karena tuntutan bos. Saya tulis artikel judulnya, Kini Bercerai. Ini 10 potret kenangan mesra Sule dan Natalie Holscher. Bikin merinding. Itu tulisan belum terunggah, saya ngetiknya udah sambil merinding teman-teman. Gini banget nyari duit. Artikel lain saya pernah nulis ini. 10 fakta Ariel Tatum, nomor 4 bikin geleng-geleng. Sok-sokan cenayang itu memprediksi, kamu akan geleng-geleng di nomor keempat. Itu artikelnya coba dibaca itu kayak, fakta pertama, Ariel Tatum merokok gudang garam filter. Memang bener kan, waktu itu kan viral ya. Fakta kedua, Ariel Tatum meniti karir sejak usia 10 tahun. Fakta ketiga, Ariel Tatum pernah merilis sebuah single bersama Ari Lasso. Fakta keempat apa ya? Katanya bikin geleng-geleng. Fakta keempat, Ariel Tatum sangat suka dengan cowok yang hobi geleng-geleng. Oh iya, bener. Nomor 4 bikin geleng-geleng. Ariel Tatum, cintai aku. Aku geleng loh. Penulis ini hebat sekali. Setelah hampir 3 tahun saya pindah ke Comika Media itu, pindah dari media gosip ke Comika Media rasanya kayak nyemplung ke kolam dingin setelah berjalan di padang sabana yang panas itu. Tanpa saya tahu kolamnya bocor. Ternyata ini hanyalah kolam karet. Terlihat seperti ada pulau-pulauan padahal bukan. Ternyata dapat konteksnya semua ya. Kalian nonton stand up fest gak sih? Wadah banyak yang nonton ya. Di stand up fest itu kan kayak ada hampir setengah lusin komika membahas tentang comika goyang ya kan. Saya tuh hari itu ngeliput tuh di stand up fest 3 hari itu saya ngeliput. Saya liputan, saya datang liputan jadi kan saya harus menyimak. Menyimak itu bukan cuma lewat itu tapi menyimak itu gini. Beneran menyimak gitu. Saya menyimak gitu, materinya sekali, 2 kali, lucu, memang lucu kan, lucu banget, lucu kali. Komika ke-6 melontarkan beat tentang comika goyang, saya mulai merasa itu bukan komedi lagi. Terlalu nyata semua yang mereka lontarkan. Apakah saya harus emailan sama Lina Job Street lagi? Entahlah.
Akan kuselesaikan saja artikel ini. Saya senangnya kerja di Comika Media adalah karena saya bisa jadi punya kesempatan untuk menyelami komunitas stand up Indo lebih dalam gitu. Kan saya dari Malang gitu, saya nggak tahu skenanya di Jakarta gimana. Jadi ilmu saya itu cuma skenanya, sekenanya gitu. Harusnya nggak diucapin sih itu. Jadi saya untuk yang penonton umum tahu ya, kalau misalkan komika-komika yang kalian lihat di TV, di YouTube itu sebenarnya ibarat ikan itu cuma ikan-ikan di laut permukaan teman-teman. Kalau kalian ingin tahu ikan-ikan di laut dalam itu adanya di komunitas. Spesiesnya aneh-aneh. Aneh-aneh. Ikan laut dalam itu kan gitu ya, kayak ada ikan, mangap, ada lidahnya tapi bentuk ikan lagi gitu. Kok gini sih? Ini kembar siam ketelen apa gimana sih? Ada ikan dahinya, ada lenteranya gini. Ini ikan kawin sama osram kayaknya ini. Terang banget. Iya. Komika di komunitas aneh-aneh sekali. Kalian tidak perlu kenal personal, kalian cukup melihat namanya. Saya yakin ini ada materi yang semua komika komunitas bisa buat dengan sudut pandangnya masing-masing, saking banyaknya. Serius ini. Ada komika stand up Indo, Bojong Gede. Yang mana mereka sering menyingkat daerahnya dengan nama Boge. Mentang-mentang ada motor gede Moge, mereka Boge gitu. Kenapa harus disingkat sih? Ada komika stand up Indo Bojong Gede namanya Eko Piscok. Kok bisa nama panggung paduannya adalah nama plus kuliner gitu. Kayak saya Vito dari Malang juga enggak Vito pentol gitu enggak. Eko Piscok itu lebih terdengar seperti pola penamaan kita ketika menyimpan kontak seorang tukang ya kan. Kayak Yanto Galon, Edi LPG, Eko Piscok gitu. Ada lagi nih, komika stand up Indo Banyuwangi. Kalian agak kaget kan, Banyuwangi ada stand up-nya gitu. Saya kira cuma KKN Desa Penari gitu. Ada ternyata. Ada komika stand up Indo Banyuwangi, namanya Aan Absen Pertama. Keren ya? Keren ya? Namanya itu logis itu loh, kayak masuk akal ketika MC menyebutkan namanya kita langsung dapat pencerahan. Oh iya ya. Nama Aan pasti absen pertama ya. Oh, iya ya. Iya ya, iya juga, betul. Karena hanya Aan dan cuma Aan yang bisa absen pertama. Cuma konsonan N yang enak buat disebutkan dengan huruf A yang bergandengan 2 gitu. Kita coba cari apa konsonan sebelum N apa? A-A-H. Gitu. Apa sih? Kenapa guruku pagi-pagi horny gitu? Absen. A-A-K-A gitu. Kenapa histeris gitu? Aan absen pertama. Bisa menjadi Aan absen kedua. Asalkan dia satu kelas dengan baterai. AAA. Terima kasih, nama saya Vito, selamat malam. Luar biasa Vito. Selamat datang di Comedy Gym. Ini baru nih, ini baru Comedy Gym. Ini baru enak ada komedinya. Ini, iya kan?